Jangan pernah sebagai orang tua egois dan selalu menekankan pernikahan buat anak itu hanya boleh kalau mereka dapat prestasi dunia. Kalau sudah sarjana, kalau sudah dapat kerja. Bagaimana tuh bisa mengontrol syahwat, menghadapi gejolak, perempuan tidak berhijab, interaksi teman-teman kantor. Sekuat-kuat imannya orang bisa tergoda, gitu kan? Bisa tergoda. Makanya Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina karena orang susah kalau sudah tersentuh susah, gitu kan? Maka dari awal dilarang. Karena kalau sudah sedikit saja tersentuh, pegangan saja atau ciuman saja sudah cukup bahaya sekali. Akan membuka pintu syahwat selanjutnya, gitu. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kai tastarih. Kemudian prinsip yang ke-9, ini kalau mereka sudah melewati masa balik. Bagi bapak ibu yang sudah punya anak, sudah masuk dalam masa balik, maka segera menikah. Ini sudah sering kita ingatkan teman-teman sekalian ya. Jangan pernah sebagai orang tua egois dan selalu menekankan pernikahan buat anak itu hanya boleh kalau mereka dapat prestasi dunia. Kalau sudah sarjana, kalau sudah dapat kerja. Ada orang tua egois sekali, sudah sarjana anaknya. Padahal masa-masa kritis kebutuhan biologis itu, dari 17 tahun sampai 33 tahun, ini masa yang memang dia membutuhkan puncaknya gitu. Ya. Puncaknya dia membutuhkan. Maka yang biasa orang bilang masa puber dan seterusnya, ini dia butuh. Di saat-saat inilah seharusnya dia menikah gitu kan. Tapi banyak orang tua tidak, kamu harus sarjana dulu. Setelah itu, setelah sarjana pun kamu sudah dapat kerja. Dia 1 tahun, 2 tahun muter-muter melamar sana sini kerja belum dapat. Sementara kebutuhan syahwatnya bergejolak dalam jiwanya. Karena memang itu ada fitrah Allah kasih. Sudah dapat kerjaan, kamu harus punya mobil dulu. Kamu harus punya rumah dulu. Ya. Sampai ada saya temukan seseorang bapak, semoga Allah berikan hidayah. Ngobrol sama saya, umurnya sudah 40 tahun lebih belum menikah. Kenapa nggak nikah? Teman-temannya pada bilang, ini nggak mau nikah, sudah nggak mau nikah. Betulan ketemu saya. Saya tanya, kenapa nggak mau nikah gitu? Karena setiap kali saya kumpul sama ikhwah-ikhwah, misalnya kalau lagi ngobrol, lagi santai gitu. Terus kemudian saya tanya, siapa yang belum nikah nih? Nah yang belum nikah terus saya nasihatin gitu kan. Berikan motivasi untuk supaya dia menikah. Berikan poin-poin gambaran syar'i tentang masalah pernikahan itu seperti apa. Tata cara pernikahan islami. Kalau yang sudah menikah, mereka tinggal tanya problem-problem yang mereka hadapi apa. Nanti kita coba berikan masukan-masukan seperti itulah. Nah ternyata orang ini, waktu saya jelaskan masalah pernikahan segala macam, dia bilang, saya udah niat Ustadz memang, mau nikah di umur 45 tahun atau 48 tahun gitu. Kenapa? Supaya saya matang dulu. Jadi harus saya mapan, benar-benar, saya udah punya rumah, udah punya mobil dan segala macam. Begitu saya menikah, tinggal istri saya ikut menikmati saja. Terus saya bilang, kalau antum masih hidup, kalau sudah meninggal, berarti belum sempat menikah. Sementara Allah sudah kasih umur sampai lebih dari 40 tahun. Satu sisi. Sisi yang lain, Rasulullah SAW menikah umur 25 tahun. Artinya itu batas yang sudah melampaui batas Nabi SAW gitu kan. Dari sisi yang lain, bagaimana antum bisa mengontrol syahwat, menghadapi gejolak, perempuan tidak berhijab, interaksi teman-teman kantor, sekuat-kuat imannya orang bisa tergoda, gitu kan? Bisa tergoda. Makanya Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina karena orang susah kalau sudah tersentuh susah, gitu kan? Maka dari awal dilarang. Karena kalau sudah sedikit saja tersentuh, pegangan saja atau ciuman saja sudah cukup bahaya sekali. Akan membuka pintu syahwat selanjutnya, gitu kan? Maka Allah SWT ingatkan masalah itu. Maka saya sampaikan dan beberapa hal lah, gitu kan? Semoga Allah berikan hidayah. Jadi setelah saya panjang lebar pun bicara, ternyata dia tetap, karena sudah mungkin tertanam dari orang tuanya, mungkin tertanam dari prinsip dia, sehingga dia mengatakan tetap dia mau nikah di umur itu. Gitu kan? Jadi setelah dia menganggap dirinya mapan, padahal orangnya sudah, kalau tidak salah S3 sekolahnya, sudah ada pekerjaan segala macam seperti itulah. Ya. Jadi sebenarnya harus segera dilaksanakan. Ya. Tidak ada hubungannya antara pernikahan dengan prestasi dunia. Saya bacakan di sini prinsip ke-9 di halaman 243. Kata penulis,
Termasuk prinsip-prinsip yang penting dalam aturan Islam dalam mendidik anak laki-laki dan perempuan adalah dalam kurung atau tanda kutip menikah secepatnya. Nikah adalah benteng kokoh dan pemelihara pemuda dari terperosok dalam perbuatan keji. Jadi kalimat ini penting ya, dia adalah benteng yang paling kokoh. Bapak ibu begitu nikahkan anaknya, itu berarti dia sudah seperti punya benteng yang sangat kuat pada saat dia jalan kemanapun dan dimanapun gitu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan ini Rasulullah SAW selalu tekankan agar disegerakan ya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami, ya ma'syarasy syabab man istata' minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis shaum fa innahu lahu wija'. Wahai sekalian anak muda, wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah maka menikahlah. Karena demikian itu lebih menundukkan pandangan dan juga lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu menikah atau belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa sebab hal itu menjadi penekan hawa nafsunya. Pernikahan dini kata beliau adalah tabiat kehidupan yang sejalan dengan fitrah dan serasi dengan hukum alam dan kebutuhan manusia. Karenanya menundanya menyelisih fitrah dan tidak boleh dilakukan kecuali bila ada suatu keperluan atau karena darurat hingga dia bisa dimaafkan. Jadi artinya sebenarnya menikah cepat itu bagian daripada fitrah, gitu kan? Bagian daripada fitrah. Saya temukan banyak orang-orang tua kita yang sudah jadi status kakek misalnya. Masya Allah jalan, jadi dia sama anaknya seperti saudara, sama cucunya seperti sama anaknya gitu kan. Nanti bahasa-bahasa mereka, saya dulu nikah cepat Ustaz, saya nikah muda Ustaz. Kan bagus, nggak ada sesuatu yang masalah. Bahkan dia sangat akrab dengan anaknya, sangat akrab dengan cucunya gitu kan. Dibandingkan orang menikah sudah tua juga ada pengaruhnya ya. Kekuatan fisik sudah bukan lagi seperti pada saat muda, ya. Mata, segala macam hal lah ya. Mungkin sudah bukan lagi masanya kayak orang yang sudah jadi kakek, sudah lemas, umurnya sudah berumur atau umurnya sudah tua, kemudian dia baru punya anak, anaknya kecil mau bermain, berlari-lari, sudah nggak bisa dia gitu kan. Maka di masa-masa muda ini masa efektif untuk itu. Apalagi memang gejolak syahwat, gangguan syaitan di masa muda. Ya, di masa muda. Jadi orang melakukan perzinahan, pelanggaran ini di masa mudanya. Jadi kan bagaimana bisa dia selamatkan diri dari itu. Dalil-dalil syara' atau syariat telah menjelaskan masalah ini dan mengokohkannya. Di antaranya hadis ini, karena nikah itu wajib berdasarkan nas hadis atau isi daripada hadis. Nas hadis tersebut bagi orang yang mampu dan siap. Saya ulangi, dari syara' telah menjelaskan masalah ini dan mengokohkannya di antaranya hadis ini. Tadi yang maksudnya hai anak muda, siapa yang bisa menikah maka menikahlah dan seterusnya. Karena nikah itu wajib berdasarkan nas hadis tersebut, ya maksudnya isi hadis tersebut bagi orang yang mampu dan siap. Dan sunnah-sunnah syariah ya, sebenarnya adalah sunnah-sunnah fitrah karena memang ajaran Islam sesuai fitrah dan tidak berlawanan dengannya. Jadi saya sudah pernah jelaskan makna ba'a dulu panjang lebar ya. Khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan ba'a itu kemampuan materi, ada yang mengatakan kemampuan fisik. Tapi pendapat yang paling kuat adalah kemampuan siap untuk menjadi suami. Jadi kata dia menikah, lalu kemudian dia membiayai istrinya mulai hari itu, dan dia punya kewajiban per hari. Kalau besok dia meninggal sudah gugur kewajibannya. Dan seorang wanita sudah siap menampung sperma suaminya, lalu kemudian dia hamil, dia juga bisa mengurus anaknya. Sudah dianggap ba'a, berapapun umurnya. Walau masih 16 tahun, 17 tahun, kalau dia dianggap sudah mampu, selesai. Dia menikah. Itu makna yang paling dekat dengan al-ba'a. Kata beliau, nikah adalah benteng bagi pemuda, apalagi nikah dini, segera. Jelas memiliki kebaikan yang banyak, meski di zaman kita ini ada beberapa penghambat, seperti mahalnya beban nikah, penangguhan para wali perempuan perempuan bila maharnya kecil, kesulitan tempat tinggal, naiknya harga-harga, dan banyaknya pengangguran, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai yang bisa menghasilkan pendapatan yang pantas untuk menjaga keluarga dan menjaga penghidupannya dengan baik. Oleh karena itu, kami nasihati para orang tua agar mempermudah dan meringankan mahar-mahar putrinya
Karena wanita yang paling sedikit mahalnya adalah wanita yang paling banyak berkahnya. Sudah kita sudah sebutkan hadis itu ya. Jadi jangan pernah Bapak Ibu sekalian, semoga Allah berikan hidayah kalau yang masih melakukannya, itu menjadikan anak perempuan sebagai ajang bisnis. Ya, siapa yang mau lamar boleh, tapi 100 juta, tapi 200 juta, tapi sekian miliar. Ini ngawur ini, gitu kan. Memperdagangkan anak perempuannya. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah harusnya faham hadis Nabi SAW, siapa yang memiliki 3 anak, 2 anak, pernah kita jelaskan keutamaan anak perempuan itu ya. Kemudian dididik dengan baik sampai menikah, maksudnya sampai balik ya, atau sampai menikah, maka dijamin baginya surga. Tugas kita, status kita sebagai orang tua, menjaganya sampai dia menikah. Setelah dia menikah, serahkan kepada suaminya. Jadi jangan malah diperdagangkan. Makin cepat kita lepas, makin bagus. Kami tahu ulama-ulama, guru-guru kami di Saudi, itu kalau punya anak perempuan tidak pernah ditunda. Ya, umurnya tidak pernah lebih dari 20 tahun sudah dinikahkan semuanya. Gitu kan. Jadi kalau sudah sampai 20 tahun itu mereka sudah khawatir. Dianggap ini sudah lebih umurnya gitu kan. Dari masa baliknya, misalnya dia balik 14 tahun misalnya. Jadi sudah ada, sampai 20 tahun sudah 6 tahun dia ya, melebihi masa balik yang seharusnya sudah siap menjadi seorang ibu gitu kan. Tentu ini tergantung daripada pendidikan juga orang tua ya. Orang tua selalu menganggap anaknya kecil tidak mendidiknya, maka jadi anak-anak selamanya gitu. Tapi bagaimana dia mendidiknya supaya bisa jadi dewasa dan siap untuk itu. Saya juga sarankan, ini saran saya saja bagi ibu-ibu. Prioritaskan kepada anak perempuan ibu itu pendidikan rumah tangga. Masak, mencuci, menyapu, ya. Itu semua yang keterampilan rumah itu di skala prioritaskan. Bahkan lebih penting daripada pendidikan formal. Ya, itu harus ditanamkan. Jadi bukan pendidikan formal nomor 1. Banyak sekali rumah tangga rusak gara-gara orang tuanya sibuk mengurus pendidikan formal anak perempuannya, akhirnya menjadi praktisi akademis. Ya. Kemudian yang terjadi adalah mereka sibuk dengan ijazahnya itu mengajar sana, mengajar sini, tidak bisa masak. Banyak wanita jadi istri, masak nasi aja nggak bisa. Goreng telur nggak bisa. Ini aneh benar ini, gitu kan? Yang merupakan tugas utama nggak tahu, tapi yang bukan tugas utama sibuk mengajar di luar rumah itu jadi skala prioritas. Ini aneh betul. Kalau seseorang orang tua bisa menggabungkan keduanya, keterampilan rumah tangganya dengan memang kemahiran keterampilan di luar, tidak ada masalah, gitu kan? Tapi jangan ditinggalkan ini. Akhirnya terpaksa membebankan suami hal-hal yang di luar kemampuannya mungkin bisa saja begitu. Yang terpaksa harus pakai pembantu sekian banyak orang, ya. Dan itu pun belum tentu juga pembantu sesuai yang diharapkan oleh suaminya dan seterusnya. Itu kan keliru ya. Maka ini harusnya diperhatikan baik-baik gitu kan. Ya, termasuk perawatan diri, termasuk segala macam. Ini masuk dalam hal yang harusnya di skala prioritaskan gitu. Ya, kalau anak laki-laki berbeda. Memang kita kena mengarahkan dia kepada dia harus bisa menafkahi keluarganya segala macam. Kita ajarkan metode-metode untuk hal-hal yang positif gitu ya. Saya melihat bagaimana dulu ayah saya berdagang, maka dari kecil saya tertanam itu, oh orang ternyata harus dagang ya gitu. Saya waktu masih sekolah saja, masih kuliah di Madinah, itu saya sudah berpikir untuk bagaimana berdagang gitu. Ya, kadang-kadang saya pulang liburan waktu dari Madinah dulu, saya pergi ke Tanah Abang di sini, kemudian saya beli baju kaos, sekian lusin gitu, saya sablonin juga harganya murah, label sekolah. Kemudian saya pulang ke kampus, saya jual kepada teman-teman. Dan mereka beli, dipakai olahraga, dipakai segala macam. Saya bukan menilai uang yang saya dapatkan, karena tidak seberapa. Tetapi saya punya jiwa pada saat itu, oh ternyata wirausaha ini penting, bagus. Kita juga gembira kalau punya hasil sendiri. Itu tertanamkan sebagai seorang laki-laki. Dan alhamdulillah terbawa sampai sekarang. Saya tidak pernah berpikir untuk menggantungkan diri saya pada pendapatan ceramah misalnya. Bagi saya harus punya usaha. Dan saya coba kembangkan dan alhamdulillah berhasil, bukan tidak berhasil. Sehingga ada perasaan punya tanggung jawab untuk mempunyai pendapatan. Itu bagi anak laki-laki ya. Bagi anak perempuan tidak, terbalik. Bagaimana dia bisa merawat keterampilan rumah tangganya, merawat dirinya dan segala macam. Itu adalah hal yang skala prioritas ya. Skala prioritas. Kemudian dikatakan yang terpenting adalah orang yang baik agamanya. Maksudnya kalau Anda punya anak perempuan, tadi kan dikatakan saran penulis jangan sampai memahal-mahalkan mahar anak perempuan. Yang terpenting dari calon anak mantu adalah
yang baik agamanya. Carilah dia. Kata beliau, yang terpenting adalah orang yang baik agamanya. Carilah dia. Pilihlah dia sebagai menantumu. Karena dia akan menjagamu dan putrimu di atas agama. Karena menunda perkawinan terdapat bahaya yang akan menyusahkan. Masalah yang tiada henti. Dan terpelosok ke dalam sesuatu yang tidak terpuji akibatnya. Jadi karena hanya pikir harta segala macam, akhirnya anaknya pun pada saat jadi istri dihina. Ya, akhirnya terjadi ribut, cekcok, segala macam. Dan segala macam hal lah. Banyak kasus rumah tangga terjadi ya. Ya, akhirnya ditemukan anak mantunya narkotika ya, dan segala macam hal. Karena saya tahu seseorang begitu. Ya, dia nikahkan anaknya dengan orang yang mampu. Awalnya berkedok baik gitu kan. Tapi karena itu yang disorotin, ternyata ketahuan orang ini ribut ya, dengan istrinya dan kebongkar dia adalah orang yang mengkonsumsi narkotika. Dan sudah susah untuk meninggalkan. Gitu kan. Pernikahan dini, kata beliau, memiliki banyak kebaikan dan keistimewaan. Di antaranya menjaga dan memelihara anak-anakmu. Dia juga masih bisa melihat anaknya dan mendidiknya di masa muda dengan pendidikan yang benar. Anakmu melihatmu patut ditiru. Melihatmu sebagai contoh dan orang yang patut dituruti. Karenanya anak menjadi seperti bapak baik dalam perilakunya, ketaatannya, ibadahnya dan keberaniannya. Itulah yang kita hendak capai dengan pernikahan dini. Di samping termasuk sunnah dari sekian sunnah sang pendidik. Nabi Muhammad SAW beliau menikahi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah berusia 7 tahun. Diberikan kepada beliau ketika Aisyah berusia 9 tahun. Sedang mainan Aisyah masih bersamanya. Dan Nabi SAW wafat ketika Aisyah berusia 18 tahun. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor 3894. 15.133, 5.134 dan Imam Muslim nomor 1.422. Ya, terlepas daripada orang banyak melemparkan syubhat kalau Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah sangat kecil, umur 7 tahun. Tapi itu contoh dari Nabi. Walaupun Nabi belum menggauli Aisyah. Belum digauli. Digaulinya itu setelah balik. Nah umumnya wanita di Jazirah Arab itu balik di umur 9 tahun. Tergantung wilayah ya. Kayak kita di Indonesia mungkin di garis khatulistiwa ini kena cuaca umumnya stabil sepanjang tahun, balik kita lebih telat, mungkin 12 tahun ya. Ini ibu lebih tahu dari saya masalah ini. Tapi wanita-wanita di Jazirah Arab, di padang pasir lah, di Afghanistan, ini umumnya mereka balik lebih cepat. Baik anak laki-laki atau anak perempuan. Anak laki-lakinya itu kalau Bapak Ibu lihat orang-orang Afghanistan, itu umur-umur 17-18 tahun jenggotnya sudah panjang sekali gitu kan. 15 tahun, 16 tahun itu sudah. Harapannya kita berpikir umurnya sudah 22 tahun, 23 tahun. Gitu. Mereka lebih cepat dewasa, postur tubuhnya juga lebih besar karena cuaca gitu. Nah, Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Nabi SAW. Abu Bakar ingin anaknya selamat. Maka mohon kepada Nabi SAW agar menikahi Aisyah. Maka Aisyah pun dinikahi, tapi belum digauli. Setelah balik umur 9 tahun barulah Nabi SAW menggaulinya. Dan tinggal bersama Nabi SAW dari umur 9 tahun itu sampai umur 18 tahun. Kurang lebih 9 tahun bersama Nabi SAW. Pada saat Nabi meninggal, Aisyah masih umur 18 tahun. Kalau kita sekarang belum nikah malah 18 tahun itu kan. Tapi dia sudah menjadi ummul mukminin, perawi hadis yang sangat banyak, dididik oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan memang hukumnya kalau ummul mukminin tidak boleh menikah lagi. Dan tidak boleh lagi ada yang menikahi istri-istri Nabi. Karena itu adalah dosa tentunya tidak dibolehkan. Hukum syariat melarang masalah itu. Tapi Nabi SAW memberikan contoh. Kalau kita boleh menyerahkan anak kita yang masih kecil, dinikahkan kepada orang yang kita anggap layak dan soleh, apalagi dewasa. Dan itu tidak ada yang mengalahkan Nabi SAW. Tentu kita pun kalau hidup di masa itu kita akan tawarkan anak-anak perempuan kita gitu kan. Ya, tapi subhanallah, tidak semua orang mengambil pelajaran dalam masalah ini. Dianggap ini masih anak kecil, ini enggak begini, ini enggak begitu dan seterusnya. Ya. Dari Abu Ja'far, dia berkata, Umar radhiyallahu anhu datang melamar putri Ali radhiyallahu anhu. Ali menjawab, dia masih kecil. Lalu dikatakan kepada Umar, dalam kurung kata-kata Ali itu dimaksudkan untuk mencegahnya. Maka Umar berbicara dengan Ali. Ali pun berkata, aku akan kirim dia kepadamu. Bila kamu suka, maka dia jadi istrimu. Lalu Umar pergi dan membuka betisnya. Maka putri Ali pun berkata, lepaskan. Kalau bukan karena kamu Amir Mukminin, tentu kamu sudah pukul lehermu. Gitu ya. Alasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menikahi putri Ali bin Abi Thalib yang masih kecil adalah hadis berikut ini. Dari Ikrimah,
Ikrimah seorang tabi'in, dia berkata Umar bin Khattab hendak menikahi Ummu Kalthum, putri Ali bin Abi Thalib, sedang dia masih kecil dan suka main dengan gadis-gadis kecil lainnya. Dia pernah datang kepada sahabat-sahabatnya lalu mereka mendoakan keberkahan baginya. Umar pun berkata, aku menikahinya bukanlah karena semangatku, namun karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala sebab atau hubungan dan nasab akan terputus pada hari kiamat kecuali sebab dan nasabku. Karena itu aku ingin mempunyai sebab hubungan dan nasab dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini disebutkan dalam Sahihul Jami' nomor 4527 dan diriwayatkan oleh Tabarani dalam Kitabul Kabir jilid 3 halaman 44, halaman 45, juga Al-Awsat, ini nama buku ya. Sama bukunya Tabarani nomor 6609, Al-Hakim nama orang dalam kitab Mustadraknya jilid 3 halaman 142, jilid 7 halaman 114, Al-Baihaqi jilid 7 halaman 6364. Dari Umar Anud At-Tabarani juga meriwayatkan dalam Al-Kabir jilid 20 halaman 33 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Artinya semua ini, semua buku-buku hadis umumnya meriwayatkan tentang pernikahan Umar dengan Ummu Kalthum, anaknya Ali bin Abi Thalib yang masih sangat kecil. Gitu kan? Dan di sini Umar bin Khattab memberikan contoh, suri tauladan kalau boleh menikah dengan wanita yang masih kecil, gitu kan? Kalau ada yang mengatakan itu melanggar HAM segala macam, itu hak dia berbicara. Tapi hak kita juga berbicara tentang hukum agama kita. Gak mungkin kita tinggalkan. Nabi SAW menikah dengan Aisyah, Aisyah masih kecil. Umar bin Khattab menikah dengan Ummu Kalsum masih kecil. Dan ternyata memang dengan menikahnya dengan laki-laki dewasa dan sudah sempurna seperti ini itu sangat membantu untuk pendidikan anak perempuan tadi. Ya. Bahkan kita pun sebagai orang tuanya mungkin bisa belajar dari orang-orang yang punya ilmu agama yang cukup seperti ini. Al-Hasan Az-Zuhri dan Qatadah, maksudnya Hasan Basri rahimahumullah berkata, dibolehkan bagi bapak-bapak untuk menikahkan anak-anaknya yang masih kecil. Abdul Razak juga berkata, pendapat itulah yang kami pegang. Ini semua ulama-ulama dulu ya, para salafus saleh dari tabi'in, Al-Hasan Basri, Az-Zuhri, kemudian juga Qatadah. Dari Taus juga seorang tabi'in yang masyhur ya, namanya Zakwan. Taus ini burung merak. Bahasa Arabnya Taus. Dia diberikan julukan ini karena tampan, bersih, rapi. Dia meriwayatkan dari bapaknya. Dia berkata, bila dua anak kecil dinikahkan oleh orang tua mereka, maka kedua anak tersebut bisa khiyar memilih atau meneruskan pernikahan atau tidak saat dewasa. Jadi kalau misalnya kita sudah nikahkan anak kita, ini anak kita masih umur 9 tahun. Saya nikahkan misalnya. Tapi dia belum digauli oleh suaminya karena dia belum balik gitu kan. Biar tinggal di rumah, masih status istri. Nah kalau dia sudah balik, masih ada hukum syar'i, boleh khiyar. Khiyar itu dikatakan, ayah sudah nikahkan kau sama si fulan, mau lanjutin kau akan jadi istrinya, kalau tidak kamu boleh putuskan. Kalau anak itu mengatakan saya tidak mau, maka boleh diceraikan. Karena kan belum digauli. Tetapi dalam kondisi dia status sebagai istri, hukum syar'inya dibolehkan. Kita bicara hukum syar'i boleh atau tidak, seperti itu maksudnya. Dari Hisham bin Urwah dia berkata, bapakku menikahkan putranya ya, yang masih kecil. Ya. Yang satu berumur 5 tahun dan yang satu lagi 6 tahun. Lalu anaknya meninggal, maka istrinya mendapatkan warisan 40.000 dinar atau sekitar daripada itu. Ada pun di situ ya, ada pun nomor 119, pentahqiq Habibur Rahman Al-Azhami berkata mungkin yang benar adalah bapakku menikahkan anak perempuannya masih kecil yang berusia 5 tahun sedangkan anak laki-laki yang lain baru berusia 6 tahun. Dari kitab Tarbiyal Aulad fil Islam. Jadi maksudnya di sini adalah ada seseorang yaitu ya Urwa menikahkan anaknya di masa kecil dan ternyata meninggal di masa kecil itu. Sudah dinikahkan tapi belum kumpul, belum bergaul gitu ya. Masih sudah status suami istri tapi belum bergaul. Pada saat meninggal, karena anak ini punya warisan, ya, punya harta, maka diwariskanlah kepada istrinya.